wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dalam pembahasan mengenai hukum jaminan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai proses terjadinya hak tanggungan khususnya pada tahap yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas proses terjadinya hak tanggungan pada tahap pertama, yaitu tahap pemberian hak tanggungan di PPAT dengan dibuatnya akta pemberian hak tanggungan. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tahap kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan. Dua tahap ini memang harus dilalui semuanya supaya terjadi hak tanggungan. Dalam pendaftaran hak tanggungan ini, pihak yang berkewajiban, yaitu pemberi hak tanggungan, wajib mendaftarkan pada kantor pertanahan. Kemudian batas waktunya adalah selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT dan warkah-warkah lainnya ke kantor pertanahan. Lalu proses terjadinya pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan ini, pendaftaran hak tanggungan itu dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan kemudian mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Tanggal buku tanah hak tanggungan sama dengan 7 hari setelah penerimaan secara lengkap semua berkas, semua surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan tersebut. Jika hari ke-7 hari libur, maka diberi tanggal hari kerja berikutnya. Kemudian hak tanggungan ini lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan. Jadi di sini lahirnya hak tanggungan itu adalah pada saat pendaftaran hak tanggungan. Sehingga sebelum ada pendaftaran hak tanggungan ini, maka belum terjadi hak tanggungan. Nah, ini sangat menentukan posisi kreditor. Karena kalau belum terjadi hak tanggungan, maka kreditor itu posisinya atau kedudukannya hanya sebagai kreditor konkuren. Tetapi kalau sudah ada pendaftaran hak tanggungan, maka terjadilah hak tanggungan, lahirlah hak tanggungan. Maka saat itu juga kedudukan kreditor itu sebagai kreditor preferen, yaitu memperoleh kedudukan lebih didahulukan daripada kreditor-kreditor lain dalam pelunasan piutangnya. Kemudian selanjutnya kita bahas sertifikat hak tanggungan. Setelah pendaftaran hak tanggungan ini selesai prosesnya semuanya, maka kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti adanya hak tanggungan tersebut. Nah, sertifikat hak tanggungan ini terdapat irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa sertifikat hak tanggungan tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali kemudian setelah itu sertifikat hak tanggungan tersebut, jadi setelah dibuat sertifikat hak tanggungan dan di situ terdapat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, maka kemudian sertifikat hak tanggungan tersebut diserahkan kepada kreditor pemegang hak tanggungan, sedangkan sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada pemilik hak atas tanah atau pemberi hak tanggungan yang bersangkutan, kecuali apabila diperjanjikan lain oleh para pihak. Nah, di sini bisa dimasukkan di dalam akta pemberian hak tanggungan. Pada waktu membuat akta pemberian hak tanggungan, di situ dicantumkan juga bahwa sertifikat hak tanggungan itu tidak diserahkan kembali kepada pemberi hak tanggungan, tetapi diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Nah, itu merupakan salah satu isi hak tanggungan yang tidak wajib dimuat. Nah, tapi kalau itu dimuat maka mengikat para pihak, sehingga di sini harus diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Namun kalau tidak ada janji semacam itu, seharusnya sertifikat hak atas tanah itu dikembalikan kepada pemberi hak tanggungan atau pemilik hak atas tanah, dan sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.
Kemudian pentingnya pendaftaran tadi adalah untuk menentukan saat lahirnya hak tanggungan yang bersangkutan, sehingga menentukan kedudukan kreditur. Karena kreditur di sini akan berkedudukan sebagai kreditur preferen. Nah, itu arti pentingnya pendaftaran hak tanggungan. Jadi tidak mungkin tanpa pendaftaran hak tanggungan, karena kalau tidak ada pendaftaran hak tanggungan, maka tidak akan terjadi hak tanggungan yang bersangkutan. Nah, sekarang pendaftaran hak tanggungan itu dilakukan secara elektronik. Nah, ini sudah berlaku Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR BPN nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Nah, sejak berlakunya peraturan menteri tersebut, maka kemudian hak tanggungan itu pendaftarannya dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik terpadu. Kemudian kita akan bahas peringkat hak tanggungan. Ada kemungkinan bahwa satu objek hak tanggungan itu digunakan untuk menjamin beberapa utang debitur. Nah, di sini ada beberapa kreditur. Debiturnya sama dan objek hak tanggungannya pun sama. Jadi satu objek hak tanggungan digunakan untuk beberapa utang debitur kepada para kreditur. Nah, di sini semua kreditur tentu akan memiliki kedudukan preferen, lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur lain. Kalau timbul semacam ini, ada beberapa kreditur preferen terhadap satu objek hak tanggungan. Lalu bagaimana? Siapa yang lebih didahulukan dari yang mendahulu-mendahulu tadi? Nah, tentu hal ini harus ada ketentuan yang mengaturnya. Siapa yang lebih didahulukan kalau terjadi bahwa satu objek hak tanggungan digunakan untuk menjamin beberapa utang debitur. Nah, dalam hal ini maka ditentukanlah peringkat-peringkat hak tanggungan. Nah, peringkat hak tanggungan ini didasarkan pada kapan pendaftaran hak tanggungan tersebut. Siapa yang lebih dahulu mendaftarkan hak tanggungan tadi, maka memperoleh peringkat yang pertama. Kemudian selanjutnya kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini peringkat yang lebih kecil akan lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada peringkat yang lebih besar. Misalnya, peringkat 1 akan lebih didahulukan daripada peringkat 2. Peringkat 2 akan lebih didahulukan daripada peringkat ketiga. Nah, inilah penentuan-penentuan peringkat berdasarkan pendaftaran hak tanggungan tersebut di kantor pertanahan. Kemudian, kalau misalnya pendaftarannya ternyata bersamaan atau berbarengan, maka di sini penentuan peringkat didasarkan pada pembuatan APHT di PPAT. Siapa yang lebih dahulu membuat APHT di PPAT, maka dialah yang memperoleh peringkat lebih dahulu. Peringkat yang pertama dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau ternyata pendaftarannya berbarengan, kemudian pembuatan APHT ternyata juga bersamaan, lalu bagaimana menentukan peringkatnya? Maka penentuan peringkat didasarkan pada pada nomor akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan atau nomor APHT yang bersangkutan. Jadi ada beberapa hal yang digunakan untuk menentukan peringkat-peringkat hak tanggungan, karena peringkat-peringkat ini sangat menentukan siapa yang akan memperoleh pelunasan piutangnya lebih didahulukan daripada kreditor-kreditor preferen yang lainnya, karena di sini ada beberapa kreditor preferen. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan mengenai peralihan hak tanggungan. Peralihan hak tanggungan ini kita bisa lihat dalam pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Bisa terjadi bahwa hak tanggungan itu beralih karena sesi, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain. Karena hak tanggungan ini sifatnya asesor, maka kalau piutang beralih kepada pihak lain, maka ikut beralih pula kepada pihak lain. Baik peralihan karena sesi, subrogasi, pewarisan, maupun peralihan-peralihan lainnya. Kemudian beralihnya hak tanggungan ini wajib didaftarkan juga pada kantor pertanahan oleh kreditur baru. Pendaftaran beralihnya hak tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan setempat dengan cara mencatatnya pada buku tanah hak tanggungan dengan dibukui catatan mengenai peralihan hak tanggungan tersebut. Kemudian mencatatnya pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian setelah itu menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak
tanggungan, dan kemudian menyalin lagi atau mencatat dalam sertifikat hak atas tanah. Jadi demikian tadi mengenai proses terjadinya hak tanggungan, khususnya mengenai pendaftaran hak tanggungan, kemudian juga peralihan hak tanggungan, serta peringkat-peringkat hak tanggungan. Dan demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun sikap serta tutur kata saya. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Jangan lupa juga like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.